Amin. Nah, pagi hari ini Kak Heni akan menceritakan firman Tuhan yang terambil di dalam Lukas pasal 18 ayat 9 sampai ayat yang ke-14. Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lain, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke lalu. Melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, demikian pembacaan firman Tuhan. Hari ini tema kita berbicara tentang orang Farisi dan si pemungut cukai. Tadi anak-anak sudah mengikuti ya bacaan firman Tuhan. Nah, seperti yang ditulis di dalam Alkitab yang sudah kita baca, ada 2 orang pergi ke bait Allah. Bait Allah itu kalau di zaman sekarang sama dengan gereja. Nah, 2 orang ini pergi ke bait Allah. Yang satu tadi siapa namanya? Orang Farisi. Yang satu lagi siapa namanya? Siapa? Si pemungut cukai. Nah, siapa sih orang Farisi ini? Mari kita melihat. Orang Farisi itu adalah orang yang selalu rajin ibadah. Dia rajin berdoa, dia rajin baca firman Tuhan. Siapa di sini yang rajin ibadah? Yang rajin berdoa siapa? Yang rajin baca firman Tuhan? Pasti rajin semua ya. Nah, tapi kalau pemungut cukai ini bukan seperti orang Farisi. Dia itu adalah orang yang sangat berdosa. Dia sering membohongi banyak sekali orang-orang. Nah, di suatu hari mereka pergi ke bait Allah atau ke gereja. Apa yang mereka lakukan di sana, anak-anak? Mereka pergi untuk berdoa kepada Tuhan. Lalu orang Farisi yang tadi itu, yang rajin sekali itu, yang rajin ibadah, rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan. Dia katakan seperti apa? Tuhan, saya bersyukur karena saya tidak seperti orang lain. Saya tidak melakukan hal yang jahat. Saya tidak melakukan dosa. Saya tidak pernah membohongi orang lain. Tetapi saya selalu rajin beribadah kepada Engkau. Saya rajin memberikan 10, rajin memberikan persembahan, rajin berdoa, rajin bernyanyi, rajin baca firman Tuhan. Semuanya saya lakukan. Ya, orang seperti ini luar biasa ya. Dia memuji dirinya sendiri. Tetapi si pemungut cukai ini, dia berdoa kepada Tuhan, bahkan dia tidak berani dekat-dekat.
dia menjauh. Dia juga tidak berani melihat ke atas untuk berdoa pada Tuhan. Kenapa? Karena dia merasa dirinya sangat jahat. Dia merasa dirinya sangat berdosa. Dia hanya memohon kepada Tuhan agar Tuhan mengasihi dia. Dia memohon agar Tuhan mengampuni segala dosa-dosanya. Dia tidak memuji-muji dirinya kepada Tuhan, tetapi dia mau agar dosanya diampuni oleh Tuhan. Nah, anak-anak, setelah mendengar cerita yang tadi, menurut anak-anak, siapa nih orang yang paling disayang Tuhan? Apakah orang Farisi yang suka memuji dirinya, atau si pemungut cukai yang memohon ampun pada Tuhan? Ayo siapa? Ada yang tahu? Iya, Tuhan lebih mengasihi si pemungut cukai. Kenapa? Karena dia mau mengakui segala dosanya dan segala perbuatan jahatnya kepada Tuhan. Dia mau meminta ampun pada Tuhan. Nah, ternyata Tuhan lebih mengasihi orang yang rendah hati daripada orang yang sombong. Adakah di sini anak-anak yang sombong? Oh, tidak boleh. Sombong itu tidak boleh. Tetapi Tuhan mau kita memiliki hati yang apa? Rendah hati, yang mau mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Nah, jadi firman Tuhan hari ini mengajarkan kita semua yang pertama. Ingat ya, nanti Bu Heni tanya lagi. Yang pertama, kita tidak boleh sombong. Tidak boleh apa, Nana? Tidak boleh sombong. Tuhan tidak akan mengasihi anak-anak yang sombong. Walaupun kita rajin ibadah, kita rajin berdoa, kita rajin baca firman Tuhan, tetapi kalau kita sombong, Tuhan tidak akan mengasihi kita. Karena sikap sombong dan suka memuji-muji diri sendiri itu adalah dosa yang paling Tuhan tidak suka. Jadi kalau anak-anak punya pintar, hebat, apalagi punya bakat bernyanyi, punya talenta bermain musik, apalagi dan segala macam, kita tidak boleh sombong kepada teman, terlebih lagi kepada Tuhan, karena sikap sombong itu adalah dosa yang paling Tuhan tidak suka, seperti orang Farisi tadi. Terus yang kedua, kita belajar apa lagi? Kita harus belajar mengakui dosa atau kesalahan kita di hadapan Tuhan. Belajar jujur kalau kita sudah melakukan kesalahan, kalau kita sudah melakukan dosa. Nah, ini nih sikap yang seringkali tidak dilakukan oleh anak-anak. Suka berbohong kalau sudah melakukan kesalahan, sudah melakukan dosa, tidak mau mengakuinya. Nah, Tuhan mau kita mengakui dosa kita kepada Tuhan. Seperti contoh ya, kalau kita sudah berbohong misalnya, kita berdoa memohon ampun pada Tuhan. Tuhan, ampuni saya tadi sudah berbohong dan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Atau misalnya anak-anak mencuri uang papa dan mama. Pernah nggak melakukan itu? Itu nggak boleh kan? Nah, harus jujur. Yang pertama, jujur kepada siapa? Jujur kepada orang tua. Papa, mama, tadi adik ada ambil uang di dompet. Maaf ya, adik tidak akan mengulanginya lagi. Terus kita juga memohon ampun kepada Tuhan. Tuhan Yesus, tadi saya sedang mencuri uang papa mama.
saya tahu itu tidak boleh, maka saya tidak akan melakukannya lagi. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita belajar hidup jujur, mau mengakui dosa dan kesalahan kita yang pertama-tama kepada siapa? Kepada Tuhan dan juga kepada papa mama, terus kepada siapa lagi? Kepada kepada guru di sekolah, kepada guru-guru sekolah minggu, dan kepada kakak-kakak. Siapapun yang kita temui, kita harus hidup jujur. Jadi firman Tuhan hari ini mengajarkan dua hal ya. Yang tadi apa yang pertama? Pertama, tidak boleh sombong. Tidak boleh sombong karena itu adalah dosa yang paling Tuhan tidak suka. Yang kedua, harus belajar apa anak-anak? Belajar mengakui segala kesalahan dosa kita kepada siapa yang pertama? Kepada Tuhan, baru kepada orang tua, kepada teman, kepada kakak-kakak, dan kepada siapapun. Ya, demikianlah firman Tuhan hari ini anak-anak. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri dalam doa. Mari kita berdoa. Semua lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa sekali lagi. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah belajar tentang firman-Mu, belajar untuk hidup jujur, belajar untuk tidak sombong. Ampuni kami Tuhan, jika kami seringkali sombong kepada Engkau, kepada teman-teman kami, kepada semua orang. Ampuni kami jika kami juga seringkali tidak jujur, tidak mau mengakui kesalahan kami. Berkati firman Tuhan ini supaya kami bisa melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.